Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran matematika. Oke, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai sudut. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian dan jenis-jenis sudut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sudut-sudut yang saling berpelurus. Nah, apa itu sudut berpelurus? Nah, sudut berpelurus itu adalah sudut di mana ada 2 atau 3 atau 4 atau lebih sudut yang apabila disatukan itu akan membentuk garis lurus atau sudut 180 derajat. Nah, misalnya di sini ada 2 sudut, misal ada sudut A dan sudut B. Nah, di sini antara sudut A apabila ditambah dengan sudut B itu maka akan menghasilkan sudut 180 derajat. Nah, bisa saja sudutnya lebih dari 2. Misal di sini seperti ini ya. Misal A, B, C. Maka apabila sudut A ditambah sudut B dan ditambah sudut C itu akan menghasilkan sudut 180 derajat. Nah, itu adalah yang namanya sudut berpelurus. Untuk contoh soalnya kita lihat sebagai berikut. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu misal di sini ada 3 buah sudut ya. Di sini yang pertama itu ada 3x, kemudian yang kedua di sini ada tanda sudut siku-siku, berarti besarnya adalah 90 derajat. Kemudian ada 7x. Tentukan nilai x dari sudut di samping. Jadi kalian disuruh menentukan nilai x yang ada di sini. Nah, caranya untuk mencari nilai x kita berpedoman pada metode atau pada prinsip sudut yang saling berpelurus. Nah, tadi sudah dibahas bahwa sudut yang saling berpelurus itu sudutnya membentuk sudut 180 derajat. Maka jika 3 sudut ini dijumlahkan itu besarnya adalah 180 derajat. Jadi kita tulis saja di sini ada sudut 3x ditambah, karena di sini ada tanda sudut siku-siku, maka besarnya adalah 90 derajat. Kemudian ditambah yang satunya adalah 7x, itu besarnya sama dengan 180 derajat. Nah, dari sini kita bisa mencari berapa nilai x-nya. Oke, yang satu suku yang ada variabel x-nya kita jumlahkan atau kita operasikan ya. 3x ditambah 7x 10x ditambah di sini 90-nya masih tetap ya, sama dengan 180 derajat. Oke, kita mau mencari x seperti kita mencari nilai variabel pada persamaan linear ataupun aljabar ya. Yang pertama kita pindah dulu operasi yang terkecil yang tidak memiliki variabel, yaitu 90-nya kita pindah. Jadi 180 derajat, karena di sini penjumlahan pindah menjadi pengurangan, dikurangi 90 derajat, berarti di sini sisa 10x. Oke, kita tulis lagi 10x karena tidak dioperasikan maka masih tetap 180 derajat dikurangi 90 derajat 90 derajat. Jadi x sama dengan 10-nya kita pindah karena perkalian pindah menjadi pembagian, 90 derajat dibagi 10. Jadi x-nya sama dengan 9 derajat atau 9. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini ada suatu gambar, ada 2 buah sudut ya. Di sini ada sudut PRS dan sudut HRS. Nah, pertanyaannya adalah tentukan nilai x besar sudut HRS, berarti
QRS, berarti sudut ini yang ditanyakan, dan pelurus dari sudut QRS. Nah, yang pertama kita cari dulu nilai X-nya, seperti contoh yang nomor 1. Nah, di sini karena saling berpelurus, maka jumlah kedua sudutnya adalah 180 derajat. Kita masukkan, berarti sudut yang pertama adalah 5X ditambah 20 derajat, kemudian ditambah lagi dengan sudut yang kedua yaitu 3X sama dengan 180 derajat. Oke, yang satu suku kita jumlahkan, berarti 5 ditambah 3 8, variabelnya X, ditambah di sini ada 20 derajat sama dengan 180 derajat. Kita pindah yang 20 dulu, sehingga menjadi 180 derajat dikurangi 20 derajat karena penjumlahan, berubah menjadi pengurangan. Di sini sisa 8X. 8X sama dengan 180 dikurangi 20, 160 derajat, sehingga X sama dengan 160 derajat dibagi 8. X-nya sama dengan 20 derajat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, disuruh menentukan besar sudut QRS. Sudut QRS itu di sini adalah QRS, berarti ini. Di sini diketahui adalah 5X ditambah 20. Kita tulis 5X ditambah 20. Nah, X-nya karena sudah diketahui maka diganti. Di sini diganti atau dimasukkan, didistribusikan sehingga menjadi 5. Disubstitusikan, maaf. X menjadi 20 ditambah 20 sehingga 20 kali 5 100 derajat ditambah 20 derajat sama dengan 120 derajat ya. Saya ulangi lagi, untuk X-nya itu disubstitusikan ya ke dalam X di sini, atau diubah atau diganti menjadi 20, kemudian dikalikan dengan koefisiennya yaitu 5. Nah, setelah diketahui sudut QRS-nya 120, kita cari pelurusnya. Pelurus dari sudut QRS. Pelurus sudut QRS. Nah, yang namanya lurus itu kan tadi besar sudutnya adalah 180 derajat. Nah, pelurus dari sudut QRS, QRS-nya adalah 180 derajat, berarti lawannya di sini bisa dicari dari 180 derajat kurangi 120 derajat sama dengan 60 derajat. Oke, itu contoh soal yang kedua.